kita berdoa. Terpujilah namamu yang kudus ya Allah, yang maha kuasa, maha pengasih, yang telah mengasihi kami Tuhan, dan menebus kami dari segala dosa kami. Engkau kumpulkan kami dalam jemaat-Mu di HKBP Ciputat ini. Dan saat ini dalam ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin serta mengajar kami untuk memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Nabi Habakuk pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat 17. Habakuk 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah, dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah orang Batak mengatakan, emena masa digagat ursa, yeina masa ima naniula. Ya. Dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan demikian. Padi siap panen dimakan rusa. Apa yang biasa dikerjakan kebanyakan orang, itulah yang kita lakukan. Memang secara singkat, pepatah ini ingin mengatakan bahwa apa yang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, baiklah kita juga ikut melakukannya. Kalau orang sekarang atau anak muda mengatakannya, apa yang sedang tren, ya, apa yang sedang viral, ya, apa yang sedang tren, yang sedang terjadi, supaya kita juga ikut melakukannya, supaya tidak dikatakan bahwa kita itu kurang gaul gitu ya. Jadi supaya kita tidak dikatakan ketinggalan zaman, ketinggalan mode atau dan lain sebagainya. Jika kita melihat di media sosial kita saat ini, ya, tren itu
cepat sekali berganti-ganti, ya. Sebentar tren velocity, sebentar lagi sudah tren statue. Sebentar lagi sudah tren yang lain, ya. Tren apa lagi? Jalur pacu. Mungkin tren yang lain lagi sebentar lagi akan datang, gitu. Jadi jika kita sekarang ini ada yang generasi boomers yang lahir tahun 50-an, mungkin untuk mengikuti gerakan-gerakan itu sudah agak kaku, ya. Jangankan yang lahir tahun 50-an, yang lahir di era milenial juga sudah kaku, ya. Untuk itu kalau nggak sanggup jangan dipaksakan untuk mengikuti itu. Apakah saya ingin mengatakan bahwa mengikuti tren itu salah? Sebenarnya tidak, ya. Jika tren itu adalah tren yang baik, tren yang benar, bukan tren yang membahayakan atau merugikan orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam pasal 1 ini apa yang sedang dialami oleh Nabi Habakuk. Saat itu sudah menjadi tren, ya, sudah menjadi suatu kebiasaan atau sudah menjadi suatu hal yang lumrah melakukan hal yang jahat di dalam kehidupan mereka. Dapat kita baca di dalam pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 itu, ya. Jadi mereka melakukan apa yang namanya kejahatan, kelaliman, penindasan, penganiayaan, pembantahan, pertikaian sedang terjadi. Hukum kehilangan kekuatannya. Itu yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Sehingga sebagai seorang nabi, Habakuk sangat bergumul atas hal itu. Dia sangat sedih, dia sangat miris melihat hal yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak ingin masuk ke dalam hal itu, tetapi dia sendiri menggumulkannya di hadapan Tuhan. Dia bersedih dan menanyakan, di manakah keadilan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam kesedihannya Habakuk, sekalipun dia menggambarkan tengah mengalami krisis iman oleh hal yang terjadi di sekitarnya itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya cara Tuhan, menanyakan cara Tuhan terhadap kejahatan bangsa itu. Dia menanyakan bagaimana cara Tuhan memandang kejahatan itu. Bahkan dikatakan Tuhan sendiri juga memilih suatu bangsa Kasdim, bangsa yang garang dan sangat tangkas, dikatakan di dalam ayat 6, untuk melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Artinya Allah sendiri mengutus Kasdim atau orang Kasdim, membangkitkan orang Kasdim untuk lebih lagi memberikan pelajaran terhadap bangsa pilihannya itu. Seolah-olah tidak ada kekuatan
Habakuk menggambarkan, bagaimana ini Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Mengapa harus orang Kasdim? Mengapa kami sebagai umat ciptaan-Mu yang seharusnya memelihara, tetapi sekarang kami telah dikail, telah menjadi mangsa. Itu yang digambarkan di ayat 15. Mereka yang seharusnya memelihara ciptaan ikan-ikan, binatang-binatang melata, tetapi sekarang mereka atau bangsa yang tengah berada di dalam atau di hadapan Nabi Habakuk sekarang sudah menjadi mangsa dan dimangsa oleh bangsa atau orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Dia sangat miris melihat situasi itu. Dia kebingungan terhadap cara Tuhan, sebab dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Cara itu sendiri tidak masuk akal oleh Nabi Habakuk. Mengapa Tuhan sekarang membuat hal yang lebih rumit lagi? Mengapa cara Tuhan ini begitu ribet? Bangsa yang sangat terkenal dengan kejamnya. Dalam bahasa sederhananya dikatakan dalam pertanyaan Nabi Habakuk, jika Tuhan itu kudus, mampu melakukan yang lebih sederhana, mengapa dia harus melakukan yang lebih rumit? Ya, dengan cara yang sederhana bisa kok. Sebab dia adalah Tuhan yang kudus, maha tahu, maha kasih. Mengapa dia harus menggunakan cara yang rumit untuk menyelamatkan bangsanya, untuk membuat bangsa yang di hadapan Nabi Habakuk itu bertobat, melakukan kejahatan, sekarang melakukan kebaikan? Itu tidak sulit bagi Tuhan untuk mengubah hati seseorang. Tetapi mengapa Tuhan melakukan dengan cara yang lebih kejam lagi? Memakai orang yang tidak percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini dapat kita mengerti. Kita tidak dengan mudah memahami cara Tuhan bekerja, memelihara hidup kita. Paulus sendiri di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 mengatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapakah yang dapat dengan mudah memahami maksud Tuhan di dalam hidupnya? Tentunya tidak ada, ya. Seperti lagu itu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini, katanya. Dan endingnya dikatakan Allah mengerti, Allah peduli segala perkara yang kita hadapi. Tak akan pernah dia biarkan kita bergumul sendiri, karena dia mengerti dan peduli. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin hal yang sama seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk ini juga, atau pertanyaan-pertanyaan banyak di dalam pikiran kita saat ini untuk mempertanyakan
mempertanyakan keadaan kita, mempertanyakan apa yang kita alami, yang kita gumulkan saat ini. Mengapa ini Tuhan terjadi? Mengapa di sana seolah-olah kehidupan mereka sejahtera, padahal mereka jahat? Mereka tidak melakukan keadilan, mereka tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sementara saya rajin ke gereja, beribadah, dan mencoba untuk tetap setia dan taat kepada firman-Mu, perintah-Mu. Tetapi kehidupan saya seperti ini. Saya mengalami banyak tantangan, saya mengalami banyak pergumulan. Tidak hanya dari luar, bahkan dari keluarga sendiri. Beda lagi di dalam pekerjaan. Banyak hal yang kita tidak pahami, yang membuat kita bertanya mengapa dan mengapa. Satu hal yang harus diingatkan kepada kita lewat pengalaman Nabi Habakuk yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita tahu? Akhirnya dia sadar, ya, di dalam krisis iman yang dialaminya, dia mendapat suatu jawaban. Dapat kita baca di dalam pasal 2. Dikatakan demikian, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabkannya atas pengaduanku. Jadi ketika kita mengadu di hadapan Tuhan, ketika kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, mari menantikan jawaban itu dengan penantian yang benar, dengan tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan, lalu terimalah jawabannya. Habakuk menerima jawaban Tuhan. Dikatakan pasal 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ini jawabannya. Supaya kita mampu setia di hadapan Tuhan. Di dalam kejahatan-kejahatan yang berada di sekeliling kita. Dalam pergumulan hidup kita. Dalam tekanan serta tantangan yang kita alami. Ingat, orang benar akan hidup oleh percayanya. Mata Tuhan terlalu suci untuk mempertahankan kejahatan-kejahatan itu. Dia punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Tuhan punya cara sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan yang kita alami. Asal kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan serta setia menantikan janjinya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu ribet di hadapan Tuhan. Mungkin banyak pertanyaan ya. Jika Tuhan mampu menolong, menyelamatkan dengan hal yang mudah,
mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Ini rancangan Tuhan tidak dapat dilihat dengan logika manusia. Cara kerja Tuhan tidak dapat dilihat oleh orang yang masih hidup di dalam dosa. Hanya orang yang benar yang mampu memahami rencana Tuhan di dalam hidupnya dan masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Jadi ketika kita berdoa, seharusnya kita menyelaraskan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Masuk ke dalam rancangan Tuhan, bukan masuk dan memaksakan kehendak kita terhadap rencana Tuhan. Jadi tanyakanlah kepada Tuhan, bagaimana saya harus berjalan di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Bukan malah masuk ke dalam situasi itu, tetapi bagaimana kita berjalan di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Mungkin ya, kita melihat bagaimana sekarang hukum itu tidak dilakukan dengan benar. Tidak ada keadilan yang kita lihat. Semakin krisis kebenaran, keadilan, serta kejujuran. Tetapi kehidupan mereka yang melakukan itu sejahtera. Tetapi ingatlah seperti yang dikatakan pemazmur, Bapak Ibu. Janganlah marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 37 itu ya. Terkadang mungkin hati kita ada rasa molo di hata batak didok mangapian. Ya. Ada rasa ingin seperti mereka. Mengapa saya tidak bisa seperti mereka, Tuhan? Yang kehidupannya enak-enak saja, padahal mereka curang. Mengapa orang yang benar kehidupannya begini-begini saja, semakin sulit dan susah? Memang orang jujur tidak akan bisa cepat sejahtera, kaya. Ya. Tetapi kejujuran itu sangat mahal nilainya. Dan ini sulit untuk ditemukan. Bagaimana kita mempertahankan kejujuran itu di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Dalam berdoa juga kita harus jujur kepada Tuhan. Jangan menahan-nahan, menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Tetapi jujurlah, terbukalah kepada Tuhan. Habakuk mengatakan dia sampai berteriak. Aku berteriak. Berteriak di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa teriakan kita itu tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi telinga Tuhan tidak begitu tumpul untuk mendengarkan jeritan hati umatnya yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Untuk itu, jemaat yang terkasih di hadapan Tuhan, mari, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, maha pengasih dan maha kudus serta maha tahu. Jangan sekali-kali meragukan kuasa Tuhan. Jangan sekali-kali
meragukan kasih setia Tuhan, jangan sekali-kali meragukan keadilan Tuhan. Karena sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang maha adil, yang melakukan pekerjaannya, rancangannya seturut dengan kehendaknya. Kita hanya diinginkan berdiam diri, menantikan setiap jawaban atas pergumulan yang kita alami. Setialah dan hiduplah benar dalam pertandingan iman di dunia ini, hingga nantinya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sebab seperti yang kita baca tadi di dalam epistel 1 Timotius pasal 6, bahwa kehidupan ini adalah sebuah pertandingan, ya, pertandingan iman, sampai nantinya kita menerima hadiah, medali. Tentunya jika kehidupan ini adalah pertandingan, berlatihlah, sekalipun harus terluka, sekalipun harus menangis, sekalipun harus menjerit, sekalipun harus tertekan, tetapi tetaplah berlatih seperti atlet yang terus melatih diri untuk mendapatkan medali. Demikian juga orang percaya harus terus berlatih dan berlatih, menunjukkan jati diri sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun dia harus menderita dan memikul salib. Berlatihlah hingga nantinya kita menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kau mengajak kami dalam segala pergumulan, dalam segala pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, pengharapan-pengharapan kami. Kau mengajak kami untuk tetap setia di hadapan-Mu, sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu. Kau tahu jeritan hati kami, Kau tahu pergumulan, sakit, penyakit, serta Engkau tahu juga Tuhan beban hidup kami. Engkau juga mengetahui kejahatan-kejahatan yang semakin marak, kecurangan, ketidakadilan, ketamakan, serta banyak hal yang menggambarkan sikap yang tidak seturut dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak masuk ke dalam hal tersebut, tetapi biarlah kami mampu menguasai hati dan pikiran kami seturut dengan firman-Mu. Oleh karena tuntunan Roh Kudus, biarlah kami Tuhan dan setiap keluarga jemaat-Mu pada saat minggu ini, Kau selamatkan dari hal-hal itu. Kau berikan hati yang bertobat terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, pertobatan itu juga ada pada diri kami. Jika kami melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, angkat kami Tuhan untuk melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Saat ini juga Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami memohon berkat bagi setiap kami pribadi lepas pribadi dalam melalui 1 minggu yang akan kami terima daripada-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami, sehingga kami berjalan di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.